welcome. Kembali lagi ya bersama Yanti 89 channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penonton pintar TKI Cerdas. Alhamdulillah wa syukurillah, senang banget ya kita bisa ketemu lagi bersama penonton setia Yanti gitu ya. Nah, di setiap Yanti membuat video, pasti Yanti selalu membuat info-info seputar TKI, dan ini khususnya untuk TKI dan TKW di Taiwan. Tapi jangan lupa ya, sebelum nonton videonya, di like, di subscribe, dan di share jika video ini bermanfaat, dan agar channel Yanti bisa terus berkembang. Nah, untuk sahabat TKI, penonton pintar, TKI cerdas yang ingin bertanya-bertanya info seputar TKI, itu boleh nge-DM Yanti, ke fanpage Yanti, ataupun ke IG Yanti. Bisa juga ke kolom komentar di setiap video yang Yanti bagikan. Nah, walaupun Yanti balasnya telat, insya Allah akan Yanti balas, karena seperti apapun Yanti di sini juga memiliki aktivitas dan pekerjaan yang luar biasa. Di Taiwan itu ada sepeda listrik dan sepeda motor biasa. Apakah aturan bersepeda listrik dan bersepeda motor biasa itu sama? Nah, perbedaannya adalah ketika kita mengendarai sepeda motor listrik itu tidak harus menggunakan ujian SIM. Juga sepeda motor listrik itu bebas pajak. Tetapi seperti apapun namanya kita berkendara di jalanan, dan apalagi ini di negara orang, ya kita harus menaati peraturan tersebut. Nah, di dalam video ini Yanti akan berbagi informasi, yaitu aturan baru mengendarai sepeda motor listrik di Taiwan. Yang pertama yaitu aturannya adalah kita harus menggunakan helm. Nah, seperti apapun namanya berkendara di jalan, kita harus menaati lalu lintas. Yang pertama yaitu mengendarai helm. Ya, seperti apapun, amit-amit ya, seperti apapun helm itu juga melindungi benturan kepala ketika kita terjadi kecelakaan. Tapi ya, amit-amit ya, semoga itu dijauhkan dari diri kita. Nah, itu yang pertama. Terus aturan yang kedua, tidak boleh memodifikasi sepeda listrik sendiri. Karena seperti apapun, memodifikasi sendiri tidak mengikuti aturan dan anjuran. Ketika terjadi sesuatu, itu resikonya sangat besar. Apalagi yang kita tahu di lapangan sering terjadi kebakaran ataupun apa. Jadi ketika terjadi sesuatu hal tersebut, kita benar-benar ditanya. Ya, namanya di Taiwan itu pasti sudah tahu ya seperti apa dan sedetail apa. Terus yang ketiga yaitu tidak boleh melebihi kecepatan yang ditentukan. Nah, ingat ya, negara Taiwan ini negara yang benar-benar taat hukum. Nah, kita orang asing bisa datang ke Taiwan, bisa menikmati berkendara sepeda motor listrik, itu bisa dibilang bisa menikmati seperti di negara sendiri aja. Itu sudah senang banget ya, kita sudah memudahkan kita untuk bertransportasi lah, maksudnya memudahkan kita untuk menuju ke suatu tujuan, itu udah benar-benar memudahkan banget ya. Jadi seperti apapun kita benar-benar harus ditaati ya. Kita tahu sendiri di Taiwan nggak orang asing, nggak orang pribumi, itu tetap saja hukumnya sama dan adil. Terus yang keempat, aturan berkendara sepeda listrik di Taiwan itu apa sih? Tidak boleh mengendarai sepeda listrik dalam keadaan mabok atau mengkonsumsi minuman keras. Nah, kita harus ingat ya, walaupun di Taiwan mengkonsumsi minuman keras, tapi
hati-hati juga mengendarai sepeda motor listrik saat kita sedang mengendarai sepeda, apalagi itu di Taiwan ya, ketika kita benar-benar tertangkap dan kita dicek suhu alkoholnya mencapai 0, itu baru 0, loh ya, itu kita udah benar-benar kena hukumannya lah, apalagi sampai ya. Jadi buat sahabat TKI yang ada di Taiwan yang memiliki sepeda listrik, kita udah senang banget, sudah seperti di negara sendiri, memakai sepeda listrik kemana-mana, kita bisa asik dengan pasangan gitu ya. Tapi kita juga tidak boleh lupa menaati aturan-aturan yang ditentukan. Nah, jika terjadi pelanggaran ringan, maka akan didenda oleh polisi. Jika terjadi pelanggaran berat, maka bisa terkena hukuman, bahkan bisa dicabut izin kerjanya. Jadi buat sahabat TKI ini khususnya ya, kita harus benar-benar hati-hati dan menaati peraturan-peraturan ya, karena seperti apapun ya ingat, kita datang ke Taiwan itu untuk menumpang sukses bakal hidup di Indonesia. Ya, jadi kita harus ingatlah, kita di sini boleh bersenang-senang, tapi kita pun harus tahu batasan, kewajaran, itu seperti itu. Nah, bagi sahabat TKI ini khususnya pecinta motor listrik ya, jika Anda ingin mendapatkan penyuluhan ataupun apa ya, ini juga tersedia ya, layanannya itu juga tersedia, memiliki 4 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Filipina, bahasa Vietnam, dan bahasa Thai, itu seperti itu. Nah, buat yang menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, yaitu video yang dibagikan yaitu aturan baru berkendara sepeda motor listrik di Taiwan. Pesan-pesan Yanti buat sahabat TKI, Yanti selalu pesan-pesannya apa? Ingat dan ingat, kita datang ke Taiwan melalui proses yang sangat luar biasa. Jadi kita gunakan kesempatan ini, benar-benar kesempatan ini untuk bakal hidup di Indonesia, karena kita yakin sudah banyak di Indonesia yang sampai expired 12 tahun bahkan 14 tahun, tapi dia benar-benar masih pingin tinggal di Taiwan dan bekerja di Taiwan. Karena apa? Ya kita nggak pernah tahu, mungkin di Indonesia, mungkin di Taiwan ini sudah terlalu nyaman dengan kerjaannya, dengan gaji gede, dan kita pulang bingung ke Indonesia. Maka dari sekarang kita siapkanlah untuk hidup di Indonesia, bakal sukses kita nanti tua. Nah, salam cerdas, salam sukses, salam renges. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.